kerja yang pertama yaitu mengepal-kepal nasi basi hingga membentuk bola-bola kecil. Kemudian simpan nasi tersebut di dalam kardus bekas dan tutup dengan kardus bekas lainnya dan dibiarkan hingga ditumbuhi jamur yang berwarna orange. Setelah itu lalu siapkan air dalam botol dan campur dengan gula dan garam. Masukkan bahan-bahan lain seperti tape singkong, tape ketan, limbah sayur, buah yang telah dipotong-potong. Jika tersedia, terakhir masukkan bola-bola nasi yang telah ditumbuhi jamur tersebut, lalu dikocok-kocok sampai merata. Kemudian simpan campuran dalam botol selama beberapa hari sebelum digunakan untuk pengomposan. Kemudian selanjutnya melakukan pengamatan pada pembentukan kompos. Langkah kerja yang pertama yaitu menyiapkan 2 buah lubang sama besar pada tanah dengan kisarannya itu sekitar diameter 10-30 cm dan kedalamannya 50-100 cm. Kemudian kedua lubang tersebut diisi sampah organik seperti dedaunan kering, rumput, sisa-sisa makanan atau sampah sisa dapur. Diusahakan dengan jumlah dan komposisi jenis yang serupa pada kedua lubang. Kemudian beri nomor lubang 1 dan lubang 2 dan berikan mol pada salah satu lubang berisi sampah organik, misalnya lubang 1, sementara pada lubang 2 diberikan air bersih. Kemudian setelah itu tutup dan biarkan selama 1 minggu dan amati perbedaan kompos yang terbentuk. Jika belum terbentuk kompos, maka lanjutkan fermentasinya seminggu lagi, lalu amati kembali. Menurut hipotesis, pada lubang 1 dipastikan tanah yang diberi perlakuan dengan ditambahkan mol akan lebih baik hasilnya, yaitu teksturnya itu akan lebih hitam, kemudian banyak unsur hara mikro dan makro yang terkandung di dalam tanah tersebut. Unsur-unsur mikro dan makronya itu lebih kompleks dibandingkan dengan pengomposan tanpa mol pada lubang 2 yang hanya disiram dengan air biasa. Dipastikan tekstur tanahnya itu lebih kering, kemudian tidak pekat warnanya dan tidak lembab karena kurangnya terdapat bakteri yang berguna untuk membuat pupuk organik cair dekomposisi. Setelah dilakukan penggalian pada 2 minggu ke depan, didapatkan hasil yaitu lubang yang diberi mol terdapat banyak unsur hara mikro dan makro dan juga mengandung bakteri yang berguna untuk pupuk organik cair atau pouch. Dekomposer atau bidang kompos ini sangat bagus untuk pembuatan kompos dan bisa digunakan sebagai pestisida organik untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Selain itu, mol juga mengandung hormon tumbuh seperti hormon giberalin, sitokinin, dan auksin yang berfungsi sebagai zat perangsang tumbuh tanaman. Kemudian pembuatan mol ini juga mengandung zero waste lifestyle, di mana dalam pembuatan atau pemanfaatannya itu menggunakan limbah-limbah organik rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Maka dapat disimpulkan hasil pengamatan sesuai dengan hipotesis.